saya udah lama juga berteman dengan Habib Usman. Jadi ya Habib Usman pada saat saya lagi dalam proses itu, dia juga awalnya sebenarnya nggak begitu tahu, karena kalau ketemu itu ya saya hanya bertanya pertanyaan-pertanyaan yang ringan doang gitu. Dan terus selebihnya saya intens nanya, terus saya banyak hal-hal yang mungkin perbedaan-perbedaan atau mungkin dari yang saya baca ada yang salah artikel. Jadi kan saya apapun itu saya tanya, Beb, ini kenapa begini Beb? Beb, ini kenapa begini Beb? Ada berita yang aneh sedikit, saya nanya lagi, Beb, ini kenapa begini Beb? Gitu. Dan jawabannya itu membuat saya, oh iya, gitu. Dan mencoba untuk belajar. Iya, dan Habib Usman itu membuat saya dimana Islam itu indah, Islam itu ringan, ya. Dan saya di situ semakin pengen banyak tahu, dan karena ada beberapa pertanyaan yang lebih pribadi, jadi saya lebih ke rumah beliau, gitu kan. Kebetulan sama istrinya juga saya pernah satu pekerjaan bareng kan, jadinya ya bermain aja, ngobrol. Terus kalau udah ngerasa berat banget pulang karena tidak mau ada hal yang saya sudah dapat ilmunya, akhirnya ada satu pertanyaan yang mengganjal jadi hilang yang udah ada kan. Jadi saya pulang selalu bawa bekal, oke, saya punya jawaban dari pertanyaan saya yang ini. Setiap pertanyaan pasti langsung ada jawabannya dari Habib Usman itu. Gak pernah lebih dari 2 pertanyaan. Tapi jawabannya, menjelaskannya, semuanya itu pasti lama. Karena dari satu pertanyaan ya, karena mungkin Bapak Ibu ya, saya kan presenter ya. Jadi setiap satu jawaban pasti saya bertanya lagi. Berarti kan tadi udah Kak Ruben kan bilang 4 tahun terakhir berarti. Ya. 4 tahun terakhir, dan officially-nya itu tahun ini ya? Enggak, jadi sebenarnya pada saat bulan Ramadan kemarin itu saya sudah Muslim. Tapi karena saya tahu betul saya sering muncul di TV, jadi kalau seandainya saya informasikan dari sebelumnya, itu pasti saya akan ada berita ini, dan ibadahnya itu pada saat Ramadan kemarin takutnya jadi gak fokus. Dimana kemarin kan Ramadan menjadi Ramadan pertama saya kan, gitu. Jadi saya cuma bilang kalau tiba waktunya saya pasti akan kasih tahu, gitu. Jadi saya memang mau fokusnya ibadahnya aja di Ramadan pertama ini. Ya. Gimana sih Ramadan pertama nih? Tahun ini kan Ramadan pertama nih. Iya. Gimana tuh Pak Ruben? Jadi gini, Ada war takjil gitu lah, war takjil gitu. dari sebelumnya saya sudah biasa gitu, soalnya jadinya nggak ada yang berbeda itu ya, karena ada sholatnya kan, gitu. Tapi di Ramadan tahun kemarin itu benar-benar Allah jawab semuanya cepat sekali. Jadi sebelum saya memutuskan itu, saya cuma bilang, ya Allah, mudah-mudahan saya nggak mau ngambil acara sahur dulu deh, nggak mau ngambil acara, kalau bisa acara buka puasanya 2 minggu aja, 2 minggunya saya mau fokus ibadah gitu. Dijawab semuanya pas, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Saya dikasih sibuk banget di bulan Ramadan itu 2 minggu, 2 minggu pertama, 2 minggu terakhir apa yang saya minta semuanya terjawab. Jadi begitu indahnya proses perjalanan saya tanpa saya mesti menceritakan dengan banyak orang gitu. Dan pada saat itu teman-teman sepekerjaan saya kayak Ayu Ting Ting, Wendy Campur, Ivan Gunawan itu nggak tahu. Tapi yang paling banyak curiga ya Ivan Gunawan. Dia banyak curiga karena dia sering bawain makanan, tapi saya pasti nggak makan. Nanti aja. Itu jarang tuh. Biasanya saya nyomot. Tapi kali ini saya nggak mau. Terus dia suka ngetes minuman. Gue nggak suka. Kapan lo suka ini? Iya, nggak tahu kali nggak enak kulitnya gitu. Curiga sedikit kali. Iya, ada curiganya. Curiganya kali. Jadi karena saya berteman sama beliau itu sudah bertahun-tahun, jadi dia bilang enggak. Jawaban gue lu kayaknya udah Islam gitu. Terus enggak, apaan sih lo?
gitu. Udah pokoknya setiap dia ngarah saya ke sana, pasti saya pansi loh. Maksudnya gini, kalau dia yang tahu kan udah berapa ini rame nih ya kan. Jadi saya mau fokusnya ibadah sampai terakhir. Nah, ini yang saya bilang pada saat itu karena saya tertutup, bahkan orang yang nemenin saya pun gak ada yang tahu. Karena saya sering sekali bersilaturahmi ke tempat Ustadz ini, tidak ada yang timbul curiga. Saya jalan aja dari situ, akhirnya mau lebaran, mau ke mau sholat id nih besoknya. Aduh, gue sholat id di mana ya? Rame nih ya. Aduh, rame nih ya. Gitu kan? Ya tiba-tiba Ruben Onsu ada di masjid, menurut lo bakal rame tuh. Rame nih ya. Jadi saya janjian sama Lesti. Oh, Lesti Kejora? Iya, sama Bilar. Saya janjian, yuk takbiran di Senayan City. Gitu. Nah, kalau Lesti tahu. Lesti udah tahu? Lesti tahu. Okay. Tapi saya tahu kalau Lesti mah bisa dia bisa menutup rapat gitu. Saya bilang, yaudah kok kita takbiran di Senayan City yuk. Oke. Kayaknya tapi gue nggak bisa deh kalau sholat bareng lo. Aku bilang gitu. Nah terus kata dia gini, ya udah nggak soalnya lu kan di barisan perempuan, gue kan masih Bilar. Nah kan takutnya si Bilar telat lagi, apalagi dah gue sendirian tadi sono gue ngomong ya kan. Nggak mau deh. Sama siapa ya? Ini mulut ucap. Siapapun yang ketemu gue di Senayan City, kalau itu temen gue dan gue kenal, gue sholat id sama dia. Jalan nih. Kan kebetulan saya tinggal di Permata Hijau, jadi ke Senayan City tuh biasa gitu. Adalah siapa aja pokoknya temen yang gue kenal walaupun cuma sekali 2 kali. Pertama kali gue masuk lobby dan dia, gue ketemu dia dan gue akan sholatinnya sama dia. Gitu. Akhirnya saya sampailah Senayan City. Baru masuk lobby. Ini agak belok kanan dikit, eskalator situ turunlah Ivan Gunawan sama Anwar BAB. Dia langsung, Oma, sialan dia lagi. Agak plot twist ya? Iya, itu yang saya bilang. Gila ya, gue nggak bisa jauh-jauh dari dia emang ya. Jadi sama dia itu gak saya rencanakan, tanya dia. Jawabannya gini, udah gue tebak lo Islam kan. Terus berisik loh. Udah. Dan akhirnya besoknya sholatnya bareng sama Igun. Sama Igun. Enggak sama Anwar kan sangat kembar. Jadi sama Ivan Gunawan. Jadi saya udah sholatin sama dia. Oke. Terus ditinggal. Terus ditinggal gimana? Kan sholat id kan